Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kami Bancin Channel. Di video kali ini kita akan membahas satu unit kulkas satu pintu. Di sini kerusakannya tidak dingin. Tadi ditelepon sama pemiliknya dan setelah kami buka tadi yang ini, nepel pengisiannya, alhasil dia mengeluarkan banyak sekali freon. Tapi tidak ada dingin sama sekali, berarti ini bisa kita pastikan kulkas yang semacam ini mampet ya, mampet ataupun sumbat di bagian pipa kapilernya. Nah, untuk memastikannya kami juga tadi mengisikan gas LPG ke dalam sini dan kami cek bocornya juga nggak ada ya, kita tes nggak ada bocor. Jadi langsung aja tadi saya inisiatif membongkar pipa pembuangan udaranya ini. Sudah saya tambahkan pipa kapiler di sini dan alhasil tadi mengeluarkan banyak freon juga ya. Habis itu saya coba langsung vakum dan saya masukkan ke sini cairan metil taujon, baru saya isikan freon. Alhasil langsung kembali mampet. Dan ini tandanya mampet ini selalu di angka minus ya, minus, tidak pernah maupun dia di angka 20 PSI, dia selalu min ya, di bawah 0. Jadi setelah hal semacam itu terjadi, langsung aja saya buka tadi pipa baliknya. Pipa balik ini saya buka, baru ini yang saya tutup pakai tangan. Saya tes tadi di sini tidak ada mengeluarkan angin ataupun udara dari sini, menandakan pipa kapiler mampet. Tapi dengan kesabaran yang luar biasa, saya tunggu seperti ini, saya tutup, baru saya masukkan tadi gas LPG. Ini seperti yang kalian lihat, saya masukkan gas LPG ke dalam rangkaian kulkasnya. Habis itu ini tetap ditutup ya, supaya gas LPG nggak keluar dari sini. Saya tunggulah ini, saya tunggu lama. Alhasil dia berhasil keluar, cut gitu, keluar langsung dari sini gas LPG-nya. Tapi nunggu lama dulu, saya tunggu lama sekali baru dia keluar. Habis itu kalau udah keluar, kita matikan gas LPG-nya, dari sini, baru kita tunggu, kita tutup seperti ini, baru kita lepas, kita tutup, kita lepas, seperti itulah dia caranya. Nah, sehingga dia mengeluarkan banyak sekali oli ya. Banyak sekali oli bro. Kita keluarkan dulu semua olinya ini. Begitulah cara mengatasi kulkas yang mampet ya. Ini coba akan kita tutup bagian pipa baliknya ini. Saya cabut dari listrik PLN, baru ini coba kita tutup. Kenapa ditutup? Supaya nanti anginnya itu nggak masuk dari pipa balik seperti ini. Ini kita tutup, pipa baliknya ini kita tutup, sehingga kita memasukkan anginnya itu dari sini aja, dari pipa pengisian. Kenapa seperti itu? Supaya olinya nggak naik, oli yang dari sini nggak naik ke atas. Kalau dari sini biasanya kalau polytron dan kompresor jenis seperti ini, dia bisa naik ya, bisa naik oli-oli yang di sini itu ke sini, pipa peres, sehingga nanti tetap masuk ke evaporator. Jadi di evaporator itu nanti nggak habis-habis olinya, walaupun kita tutup buka di sini ya. Oke, gitu ya, Cok. Ini kita colokkan lagi. Nah, setelah dicolokkan, ini kan anginnya masuk dari sini. Nah, dari nepel pengisian. Kita tutup buka di sini. Tutup lepas di pipa baliknya ya. Kita harus lakukan hal semacam ini sampai olinya habis, betul-betul habis. Ini kita tutup sampai tangan kita udah nggak bisa menahan lagi, baru kita lepaskan. Tengok, oli banyak sekali yang keluar dari situ. Kita tunggu dulu sampai oli ini habis ya. Nah, kita lakukan hal semacam ini sampai olinya habis. Sampai habis dia, baru nanti akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Pokoknya diikuti aja bro, supaya kalian tidak gagal paham. Ini boleh juga lah, karena ini olinya sepertinya membandel. Boleh juga kita bantu pakai gas LPG.
Ini manifolnya langsung kita pasangkan ke sini aja, ke nepel pengisian biasa. Nah, ini kan manifold saya ini kan masih tersambung ke gas LPG, guys. Nah, nih masih tetap tersambung ke gas LPG. Ini boleh kita buka pelan-pelan, nggak usah semua ini diputar manifoldnya, sampai sekira 40 PSI lah seperti ini. Distabilkan aja dia 40 PSI, biarin aja gini terus jalan, dia jalan terus. Seperti itu, jalan terus, baru kita tutup sini. Biasanya kalau kayak gini lebih cepat keluarnya. Kita tutup, coba nanti akan kita lepaskan. Ini pokoknya kita tahan sampai mana kita sanggup ya. Habis itu coba kita lepaskan. Tuh kan lebih cepat keluarnya, guys. Bau, guys. Bau gas LPG. Melakukan cara ini hati-hati, guys ya. Jangan Anda menghidupkan rokok pada posisi seperti ini, karena sangat berbahaya ya. Dan diusahakan juga di area terbuka supaya gas LPG-nya tetap kosong di area kita ini. Dia terbang di bawah angin. Dilepas lagi. Banyak kali yang menyumbat ya. Nah, saat-saat kita melakukan flushing seperti ini, dia di sini pasti dingin, guys. Dan suaranya pun di sini bisa kita dengarkan normal atau enggak. Di sini normal. Suaranya normal ya, guys ya. Normal suaranya. Jadi kita flushing lagi, kita lanjutkan, kita tutup, buka, tutup, buka, sampai dia betul-betul bersih. Lama memang prosesnya ya, mengerjakan kulkas ini. Jadi kalau nggak kayak gini, nggak maksimal juga dia ya. Kadang-kadang nanti mau lagi mampet ya. Ini kita tutup lagi, baru kita lepas. Begitulah seterusnya sampai dikira bersih ya. Ini saya jeda videonya, saya skip supaya tidak terlalu lama nanti durasinya, guys. Coba dilepas lagi. Banyak yang keluar nih. Nah, ini menurut saya sudah habis ya untuk oli-olinya. Jadi ini kita lepaskanlah manifoldnya ini, guys. Kita lepaskan manifoldnya. Nah, setelah manifoldnya kita lepaskan, ini kita cabut untuk coknya ya. Kita cabut coknya, baru kita buka ini yang awalnya tadi kita jepit. Kita buka. Nah, kita buka, baru kita las di sini. Kita lepaskan dulu ini, kita tambahkan nanti di sini pipa, karena tadi ini kita potong ya. Oke, kita akan siapkan dulu. Dan mohon maaf, seperti biasa saya merokok, guys, karena nanti puyeng kepalanya kalau nggak merokok. Nah, ini guys, sebelum kita menyambungkan, kita usahakan area yang akan kita las itu bersih dari kotoran-kotoran ya. Banyak ini debu-debunya, ada karat-karatnya hitam-hitam nih, guys. Kita harus bersihkan supaya nanti las-lasannya itu bagus dia ya, jadi nggak bocor. Oke, ini udah bersih. Kita gunakan amplas, baru kita buat sambungan. Kita gunakan juga pipa 1/4. Ini rekan saya sedang membersihkan, guys. Oke, setelah kita bersihkan, kita akan coba lepaskan ini pipa yang tersisa yang kita potong tadi. Kita panaskan dulu seperti ini. Kita panaskan, baru kita cabut ya. Oke, kalau udah panas kita cabut. Nah, udah terlepas. Baru kita masukkan pipa sambungan tadi ya. Seperti ini. Ini area sini kepanasan ya, jadi harus kita lepas dulu itu supaya nggak terbakar nanti, guys. Kepanasan pula dia ya.
Dah, kita lepaskan, baru kita lanjutkan lagi, kita las. Nah, ini kalau udah panas baru kita masukkan. Oke, seperti itu. Baru kita tambahkan kawat las. Ini karena tembaga ke tembaga, jadi kita gunakan kawat las perak. Oke, habis itu kita siapkan dulu pipa yang satu lagi. Ini kita bengkokkan seperti ini. Baru ini kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Kelihatan nggak di kamera ya? Nah, kelihatan. Yang ini, bro. Ini ya. Kita sambungkan, baru kita las. Coba dilas. Mantap ya, pengelasannya mantap. Baru habis itu kita dinginkan lagi yang baru kita las tadi, guys. Seperti ini kita dinginkan. Habis itu coba kita buka ini pipa pembuangan. Baru nanti kita masukkan dari sini metil taujon ya. Menggunakan pisau karter aja pun boleh. Mana pisau karter? Kalau nggak nampak pisau karternya, tang ini aja kita buat. Nah, tang pemotong kapiler. Baru coba kita pasangkan manifold di sini. Dipasangkan manifold. Kalau udah dipasangkan manifold, baru yang ini kita pasangkan ke vakum. Udah dipasangkan lewat manifold, baru ini kita lepas dari regulator tadi, dilepaskan, baru kita pasangkan ke vakum. Nah, kita vakum dulu langsung. Nanti selagi pemvakuman kita masukkanlah ke sini metil taujon. Nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 tutup ya. Ini kita pasangkan dulu, guys. Pastikan ini nggak ada bocor. Oke, habis itu kita colokkan vakumnya, baru kita hidupkan. Oke, di sini dia sudah proses memvakum. Ini kita buka nih. Nah, dia sudah proses memvakum di situ. Maka ini akan turun, baru kita masukkan metil taujon. Masukkan metil taujon ke sini, 1 atau 2 tutup dari sini. Coba masukkan 1 atau 2 tutup. Nah, kalau ini menghisap berarti sudah nggak mampet lagi. Nah, tuh udah lancar menghisap. Masukkan 1 lagi, 1 tutup, 1 atau 2 tutup ya. Kita masukkan, baru habis itu kita kunci. Kita kunci, guys. Kita kunci, ngek. Baru kita las lagi nih, kita tutup. Kita tutup. Pastikan itu nggak bocor lagi ya, yang ini ya. Baru kita tunggu vakumnya bekerja, memvakum udara-udara jahat yang ada di rangkaian pipanya ini. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit lah ya. Sekitar 10 menit proses kita memvakum. Nah, habis itu nanti yang ini kita lepas, kita masukkan ke sini, freon. Baru langsung kita isi aja freon. Coba kita tes nanti ya, mudah-mudahan sembuh dari mampet. Oke guys, setelah penantian 10 menit ya, 10 menit, bahkan udah lebih kayaknya, udah ada 12 menit. Oke, langsung kita akan tutup ini. Manifoldnya kita tutup. Nah, kita tutup. Baru habis itu, setelah kita tutup, baru vakumnya kita matikan. Oke, kita matikan vakum. Baru kita buka. Nah, ini dipasangkan di manifold langsung. Di manifold, di freon. Langsung aja pasangkan. Pasangkan. Oke, habis dipasangkan, guys, baru kita pastikan yang ini nggak naik ya. Kita pastikan ini nggak naik.
tetap dia di minus 30 ya. Nah, kalau ini naik bagaimana? Kalau ini naik berarti ada bocor ya. Nah, ini tadi kulkasnya ini waktu sebelum kita bongkar juga banyak freon keluar dari situ, jadi bisa kita pastikan kalau ini nggak bocor ya guys. Baru habis itu setelah freonnya kita masukkan, kita buang dikit freonnya guys. Kita buka ini, kita buang dikit. Nah, udah kita buang dikit. Baru kita masukkan pelan-pelan. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Kita tutup. Masukkan lagi pelan-pelan. Kita tutup. Sampai dia di angka 60 PSI. Terus kita mainkan lagi. Baru habis itu kita hidupkan kulkasnya. Nah, ini vakumnya udah boleh dicabut. Sini ampernya masih terukur 0,000 ya. Baru habis itu kita colok kali ini. Kita colokkan. Sek. Kita tengok ampernya. Di sini 0,5, 0,6. Nah, ini sini turun. Pastikan juga dia turunnya nggak sampai ke minus ya. Nah, kalau terus-terusan dia di min, berarti masih mampet. Nah, di sini sudah jalan untuk kompresornya. Di sini udah panas. Mudah-mudahan bertahan. Ini coba akan kita tunggu, dan ini ada 10 PSI, kita naikkan lagi. Kita tekan sedikit demi sedikit. Kita tengok ampernya di sini 0,5, 0,6. Nah, 0,5, 0,6. Baru kita tengok di nameplate-nya ini. Di sini 0,6 ampere. 0,6 ampere. Di sini sudah ada 0,6 ampere, 0,5, 0,6. Kadang-kadang kita tambah lagi sedikit. Kita mainkan sedikit lagi. Oke, sudah 0,63, 0,61. Mantap. Udah bisa lah ini. Oke, baru di sini coba kita cek. Panas. Suaranya coba kita cek di sini. Apakah normal? Suaranya normal. Coba saya perdengarkan ke mikrofon. Dengar ya? Suaranya normal guys. Di sini sudah dingin. Udah dingin kali ini guys. Karena udah dingin, jadi ini kita diamkan, kita tunggu, kita tutup sampai setengah jam ke depan. Coba diambilkan dulu kain basah. Baru kita letakkan di sini, nanti kita cek ya setelah setengah jam aja. Memastikan kulkas ini sudah aman ya. Coba dibuat aja kain basah seperti ini. Saya letakkan di sini guys. Baru nanti setengah jam kita cek. Kita tutup. Terbuka lagi tuh. Oke, kita tutup. Kita cek di sini tekanannya sekitar 12 PSI. 12 PSI. Isi freonnya cuma sedikit aja ya. Yang penting udah sesuai ampernya 0,6. Di sini juga sudah tertera 0,6. Oke. Kita tunggu ya setengah jam. Kita cek, nanti saya sepil lagi hasilnya guys. Yang penting ini udah nggak mampet lagi. Tadi begitu kami isi langsung mampet ini guys. Oke guys, kita sepil hasilnya setelah 30 menit. Wah, sepertinya beku guys. Mantap guys hasilnya guys. Beku ya guys ya. Beku guys. Mantap. Lengket nih. Oke guys ya. Masalahnya selesai. Jadi cukup sekian bro video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara di subscribe, di like, dan juga di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.